berikan chance mereka tanpa putus semangat. Walaupun memang laganya begitu menegangkan. Ben Davies memasuki menit ketiga di stoppage time. Woracit, bola melebar ke sisi kanan, disambut oleh Nakin Wisecat. Ada satu upaya hadangan. Ricky Kambuaya tampil begitu heroik di sisi kiri. Sadil Ramdhani, ini dia aksi Sadil, berikan pergerakan yang begitu apik tadi, dijatuhkan oleh Woracit. Pelanggaran yang terjadi ini mungkin menjadi kesempatan terakhir, peluang terakhir, dan kita harapkan tentunya masyarakat Indonesia dimanapun berada ini menjadi peluang yang tidak disia-siakan oleh Fahrudin dan kawan-kawan. Satu momen penting di partai semifinal. Cetak gol, maka Chang Suek akan kirim pulang. Mark Kwok konsentrasi, Sarian Abimanyu konsentrasi. 6 pemain dengan jersey merah di kotak penalti. Mark Kwok tentunya tidak dengan bola seperti ini untuk mencetak peluang. Detik-detik akhir dari laga di partai semifinal. Masih mampu dipotong tadi. Kesempatan bagi Ridwan. Pertandingan di waktu normal berakhir tanpa gol. Sangat disayangkan Indonesia tidak bisa mengambil kesempatan untuk mengakhiri pertandingan di waktu normal. Ya, ada keputusan yang harusnya lebih jeli lagi dengan jarak yang cukup jauh. Harusnya itu adalah bola udara, di mana kita tahu ketika Abi bermain, kemungkinan Fahrudin Arianto dan juga Rizky Ridho adalah cukup produktif di jantung pertahanan. No, hasil di normal time. Tentunya kita akan kembali lagi untuk membahas persaingan nanti antara Thailand dan Indonesia sesaat lagi. Panjang waktu sudah bergulir dan kita fokus kembali menuju Tien Truong Stadium di Nam Dinh, Vietnam. Tempat berlangsungnya laga semifinal yang begitu menegangkan antara Chang Suek Thailand menghadapi Garuda Indonesia. Para pemain kita sudah berjuang luar biasa dari segi defensif dan juga tekanan-tekanan yang berbuah peluang, tapi masih belum mampu menggetarkan jala dari Kawin. Dan kali ini di babak perpanjangan waktu kita harapkan terus terjaga konsentrasi para pemain. Ben Davies, satu peluang bagi Chang Suek. Hernando Ari, sentuhan penting sepertinya dia lakukan tadi untuk menghadang satu bola tajam yang dikirimkan oleh Nakin Wisecat. Langsung menekan kencangnya Thailand, dan ini harus hati-hati. Distribusi pendek, build up dari lapangan pertahanan coba dikembangkan. Gagal digapai tadi. Satu upaya oleh Rahmat Irianto. Ada juga Sadil Ramdhani yang mencetak gol penting untuk Sabah ketika dia sempat kembali beberapa hari ke Malaysia. Tidak ada satupun pemain Thailand yang bisa menyambut bola yang disodorkan oleh Woracit tadi. Tentunya kita terus berharap adanya fokus konsentrasi yang terjaga, dan Anda tadi sempat mengkhawatirkan endurance para pemain. Ini tentunya jika menjadi satu keadaan yang harus bisa
diantisipasi para pemain Indonesia. Iya, yang menjadi tantangan selalu adalah fase kedua ya. Setelah 45 menit, bagaimana kita bisa bermain dan sejauh ini cukup baik. Ya. Adakah pelanggaran tadi yang tercipta? Satu obstruksi menjatuhkan Ridwan dilakukan oleh Cahaya Pipat. Ridwan dengan tubuhnya yang sangat kuat ini membuat dia sulit untuk bisa digeser oleh lawan-lawan, harus dijatuhkan tadi. Cahaya Pipat sudah satu kartu kuning. Tendangan bebas kembali didapat oleh tim Garuda. Kesempatan lagi bagi Abimanyu dan juga Mark Klok untuk bisa melayangkan bola terukur. Kita terus berharap tentunya pemirsa, ini menjadi tekanan yang bisa berbuah manis. Satu umpan dari Klok kepada Syahrian Abimanyu, hanya tendangan gawang saja bagi Chang Swek. Babak perpanjangan waktu kali ini. Ini yang sangat disayangkan, konsentrasi di jantung pertahanan dari Garuda Muda yang terpecah dan berdiri bebas, dan posisinya memang sulit bagi Hernando Ari ya untuk bisa menutup, karena ini posisi yang memang di luar dari jangkauan penjaga gawang. Iya. Alfrenda Dewangga, ini dia satu gaya menyergap yang cukup riskan ya. Mampu akhirnya mengetarkan jala dari Indonesia. Sangat disayangkan, Mark Klok tadi memberikan satu bola yang tentunya sangat gegabah, membuat kesempatan tidak disia-siakan oleh Chang Swek. Memberikan bola bagi Wiratep mencetak gol pertama. Mark Klok lagi foul tadi. Patrick Gustafsson menjatuhkan Mark Anthony Klok di bawah 3 menit tersisa. Semakin menipis waktu, akankah drama tersaji, akankah ada peluang yang bisa didapat oleh Garuda Muda? Ayo Klok, kirimkan bola bermutu menuju zona pertahanan dari Chang Swek. Seluruh mata tertuju kepada Mark Klok. Umpan kotak penalti sebelum terjadi, namun tidak bereaksi cepat tadi Fahrudin. Sayang Benhard, ketika bola jatuh di kotak penalti, tidak satupun pemain dengan jersey merah yang bereaksi tadi. Ya, itu dia, ada memang sentuhan tangan tapi tentunya tidak memanfaatkan kemampuan bola-bola udara yang terbukti sebenarnya berjalan cukup efektif. Wiratep, sisi kiri, bola dialirkan tangan Syahrian Abimanyu, padahal tadi sepintas tidak ada kontak signifikan dengan tangan. Kita saksikan di tayangan ulang, Rio Fahmi tadi tidak ada. Oh, ini dia. Tapi justru foul sudah dilakukan tadi sepertinya oleh Jatuh Rapat ketika menjatuhkan Syahrian Abimanyu. Iya, Abi juga coba menangkap bola karena sudah ada pelanggaran terlebih dahulu. Itu yang dilakukan. Iya. Memang harus diakui, Garuda Muda harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak nyaman, termasuk juga keputusan dari pengadil Yahya Ali yang ada di tengah lapangan. Waktu semakin menipis, tambahan 3 menit diberikan untuk mengakhiri persaingan di babak perpanjangan waktu. Masih ada kesempatan selama fluid belum dibunyikan. Tanda full time dari persaingan di perpanjangan waktu. Foul Patrick Gustafsson. Firza Andika harus cepat alirkan bola, harus segera. Sekarang atau tidak sama sekali bagi Garuda Muda. Ada peluang dari sisi kanan. Rio Fahmi terlalu jauh mendorong bola. Sayang. Ini peluang yang sangat baik, tapi kemudian dorongannya terlalu jauh di bawah tekanan bagi Rio Fahmi yang sudah berupaya tentunya. Masih belum bisa tenang, Mano Poking masih ada 2 menit lagi. Dan tentunya Mano Poking tahu betul ini satu tantangan terberat yang dihadapi oleh Chang Swek di perhelatan SEA Games ke-31. Dia mengatakan bahwa memang betul Indonesia ini selalu menjadi perhatian utama dari Chang Swek. Kemdi tadi, Mate Sarakum, Gustafsson, ada Firza Andika. Tersudut dia, sulit tadi. Masih ada waktu.
terus terjaga semangat dari Firza Andika. Kartu kuning sepertinya akan dilayangkan. Mengulur waktu tadi Mate Sarakum. Bola akan menuju sudut. William Gabriel. Ada pressure dari Kuate. Tendangan gawang harus cepat. Harus cepat. Masih ada waktu. Gulirkan ke kanan. Hernando Ari. Semakin menegangkan. William Gabriel juga sama. Membuang-buang waktu. Merah ya. Kartu merah. Ada ucapan juga tadi dari William Gabriel yang tentunya membuat wasit Yahya memberikan 2 kartu kuning kepada William Gabriel. Ya, Rido harus tenang, tidak usah terlibat karena harus langsung melanjutkan laga. Wasit pun tahu akan ada waktu yang kembali ditambah dengan perilaku dari William Gabriel ini. Kita saksikan kembali, masih dia berada di lapangan padahal sudah mendapatkan order untuk meninggalkan lapangan permainan dengan 2 kartu kuning. Dan tentunya rekan-rekannya juga membiarkan saja keadaan ini. Walaupun waktu akan ditambah oleh wasit. Tendangan dari Hernando Ari akan sepertinya dilayangkan menuju lapangan permainan dari Chang Swek. Ya, harusnya ofisial juga cepat ya. Ya. Ruang bagi Indonesia. Kesempatan kali ini Rio Fahmi. Satu aksi. Oh, sayang. Bola tidak bisa diarahkan menuju gawang. Firza Andika. Pelanggaran keras kepada Patrick Gustafsson. Ini juga mungkin berpotensi kartu merah. Ya, kartu merah bagi Firza Andika. Hati-hati Rian, tidak terpancing. Karena Jonathan Kennedy memang sudah sejak tadi menginginkan adanya tentunya kejadian ini. Dan ini yang diinginkan oleh para pemain Chang Swek. Adanya gangguan terhadap ritme dari tim Indonesia yang coba menyamakan kedudukan. Kredit kepada Kawin untuk bisa menenangkan juga rekan-rekannya. Dan para pemain Indonesia juga harus terus menjaga. Tidak ada hal-hal yang perlu dilakukan. Dan ini kembali William Gabriel. Entah apa yang ada di benaknya. Hingga Madam Pang pun harus menarik dirinya. Ya, artinya juga ofisial pertandingan juga harus tegas di posisi seperti ini. Keputusan-keputusan juga harus cepat diputuskan. Iya. Dan pertandingan harus cepat diselesaikan. Rahmat Irianto juga mendapatkan kartu, tentunya kartu merah ya. Karena 2 kartu kuning sudah didapat. Firza Andika sudah kartu merah. Tadi ada kartu kuning kepada Jonathan Kennedy yang memang menjadi instigator dari kejadian-kejadian ini, sekuens yang membuat para pemain Indonesia juga harus mendapatkan hukuman. Rian, kartu merah. Firza Andika memang challenge-nya tadi keras, tapi tentunya harus dilakukan untuk menghentikan laju potensi gol kedua tercetak. Masih ada tambahan waktu yang akan diberikan tentunya. Mark Kwok terus berbicara. Asisten wasit sepertinya juga sudah berbincang dengan wasit utama Yahya Ali bahwa mungkin akan ada tambahan lagi kartu yang dilayangkan. Kemdi yang akan di kartu merah atau Ricky Kambuaya? Ya, Ricky tadi karena terlihat ada kontak dengan kepala ya. Iya. Ricky Kambuaya kalau tadi terpantau memang sudah tersulut emosi, sangat disayangkan. Para pemain Indonesia terpancing dengan apa yang disajikan oleh Jonathan Kemdi tadi yang membuat melee perseteruan di antara para pemain terjadi. Ya, yang paling penting bagi perangkat pertandingan dengan sisa waktu yang ada bukan kartu, tapi keputusan untuk terus memaksakan pertandingan ini dijalankan. Kita lihat Mano Potting pun terlibat perbincangan dengan William Gabriel yang terus saja masih bersuara di sisi lapangan. Kambuaya sangat disayangkan, bintang Indonesia ini harus juga mendapatkan kartu merah. Memang tadi ada reaksi dari dirinya yang cukup riskan. Tidak terhindarkan memang dengan pressure dari sebuah pertandingan, dengan tentunya perjuangan yang luar biasa dari para pemain yang sudah juga kehabisan stamina. Jonathan Kemdi ini pemain yang menjadi tentunya pemain yang memulai tadi kejadian-kejadian yang sama sekali tidak perlu. Memegang peran antagonis Jonathan Kemdi, pemain asal Odense. Wasit masih juga akan melihat, nampaknya masih ingin berbicara juga dengan tim Thailand mungkin dan juga dengan asistennya yang coba menginventaris ya siapa lagi yang perlu mendapat buah tangan dari wasit Yahya Ali.
Masih juga harus terus memegang kendali tentunya. Tidak membiarkan pertandingan ini terulur terlalu lama. Ya, sebenarnya keputusan memberikan kartu bisa diberikan juga setelah pertandingan usai. Ya, karena ini di luar dari pemain-pemain yang bermain di tengah lapangan. Kartu kuning, monopoking sepertinya. Iya. Bisa diberikan setelah pertandingan selesai karena ini menunda lagi jalannya pertandingan yang diinginkan oleh Thailand. Iya. Madam Pang untuk kali kedua kali ini setelah Gabriel, monopokingnya juga ditendangkan oleh Madam Pang. Pertandingan memang menguras energi, menguras secara mental, psikis. Ya. Dan akhirnya Chang Swek memastikan langkah mereka menuju gold medal match. Menanti pemenang antara tuan rumah Vietnam menghadapi Malaysia yang akan berlangsung tidak lama lagi. Kita sayangkan perjuangan dari Garuda Muda yang sudah berupaya semaksimal mungkin. Respect di antara dua pelatih setelah perang luar biasa di lapangan. Berseteru para pemain, tapi tentunya setelah laga usai, setelah segalanya diberikan di lapangan, Hernando kepada perjuangan Anda, tapi memang di gawang yang berlawanan ada KW dengan 3 save-nya yang begitu signifikan, terutama dari tandukan Mark Klok tadi. Dan ada 1 bintang istimewa yang membuat Chang Swek bisa terhindar dari satu potensi kejutan di partai semifinal. Wiratep menjadi pahlawan, Benhard. Ya, selesaikan dengan drama dan memang lawan yang harus perlu dihati-hati bagi Thailand ke depannya adalah Indonesia. Apapun itu adalah hasil yang sudah maksimal diberikan oleh Garuda Muda. Irfan Jauhari, Egy Maulana, Anda semua sudah berupaya. Rahmat Irianto tidak bisa memendung kekecewaan. Ada air mata di sana karena ini kembali seteru abadi. Thailand, Wiratep, Chang Swek yang lagi-lagi bisa menemukan cara bermain tidak seperti Thailand biasanya, tapi justru kembali berujung efektif. Ini yang tentunya harus diperhatikan oleh Indonesia, di mana begitu nyaman mereka memainkan peran mereka yang menyesuaikan diri dengan kemampuan lawan.